Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab, kita melaksanakan kegiatan memperingati Isra Mi'raj. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, UPTD SDN 1 Karangpanimbal yang saya hormati, dan anak-anak ibu yang ibu banggakan. Pada kesempatan ini, ibu akan sedikit mengulas tentang kejadian dari Isra Mi'raj. Siapa di sini yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Isra itu apa? Isra Mi'raj adalah perjalanan suci Nabi Muhammad dari Masjidil Haram dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Pada bulan Rajab itu kita peringati Isra Mi'raj. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Isra Mi'raj itu adalah 2 perjalanan suci, ya, 2 perjalanan suci, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasanya ditempuh saat itu dengan menggunakan kuda selama ini ditempuh hanya dalam waktu 1 malam. Kemudian dilanjutkan lagi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Untuk apa? Maka dikurangi beberapa rakaat. Nah, kemudian Nabi Muhammad turun lagi. Kata Nabi, ada Nabi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad, umatmu tidak akan kuat kalau sholat berapa? 50 rakaat. Nabi Muhammad balik lagi, bertemu dengan Allah bolak-balik sampai terakhir Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali atau 5 waktu. Sebanyak 5 waktu. Sholat apa aja? Yang jumlah seluruhnya dalam 1 hari ada berapa? Ada 17. Untuk apa? Untuk mengenang mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dilaksanakan perjalanannya hanya dalam 1 malam dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa? Unta, buruk. Ya, dengan menggunakan buruk. Selain untuk mengenang mukjizat Nabi Muhammad, kegiatan Isra Mi'raj ini juga bisa memperkuat keimanan, meneguhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita mengambil pelajaran apa dari Isra Mi'raj ini? Mengambil pelajaran tentang ibadah yang 5 waktu, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Assalamualaikum. Kami akan menyanyikan menyanyikan
menyaksikan. Nanti kita berdoa nggak, Bu? Enggak ada. Sesuai yang kemarin, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang lebih indah. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, sebagai pedoman kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Salah satunya tentang tata cara bagaimana kita bersikap atau berperilaku terhadap kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fa qul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhan bulan yang telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Firman Allah Subhanahu
Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dikuatkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sangatlah pantas jika kita diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Bahkan dalam Quran surat Al-Isra mengatakan kata A saja tidak diperbolehkan, apalagi membentak atau bertindak yang menyebabkan orang tua sakit hati. Di bulan Rajab
Selanjutnya penampilan dari kelas 6 yang akan membacakan surah An-Naba. Yang kepada kelas 6 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal lil
suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada mengenal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkali sekali agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamanya. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, Maha mengetahui dengan segala karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya dipecahkan lagi, diutuhkan lagi, terus menerus seperti itu. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa hal tersebut adalah bukan ganjaran, hukuman bagi orang yang lalai terhadap sholat. Di sini ya. Selanjutnya, peristiwa Isra Mi'raj itu dijelaskan di dalam surah apa? Iya, Afiqah. Tepatnya mau. Ngacung ya, ngacung. Selanjutnya, Nabi Muhammad dijemput oleh beberapa malaikat. Kalian coba sebutkan dua malaikat yang kalian. Coba siapa? Hah? Raya? Siapa? Jibril sama Mikail. Coba. Ibu ningali nu ngacung sanes anu bersuara duluan, ngacung nama. Selanjutnya, saat Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail sebelum diberikan buruk, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail di dekat sumur Zam-Zam? Hah? Mau apa?
lahir batinnya. Setelah dibersihkan dadanya, kemudian Nabi Muhammad diberikan apa kepada hatinya itu? Dibawakan baskom terakhir yang isinya adalah apa aja? Nah, ya yang berisi tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Isinya apa dalam baskom terakhir, baskom ketiga itu? Air jam-jam yang berisi tentang apa air jam-jam itu? Yang berisi tentang hikmah dan keimanan. Gagal ya. Selanjutnya, Isra itu apa sih? Hah? Perjalanan dari Mas Dede. Coba kemudian Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj, saat Mi'raj itu mengendarai perempuan. Laki-laki diam ya, perempuan. Perempuan lagi. Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada usia Nabi berapa tahun? Siapa? Yang mana? Udah Raya udah dapat. Berapa sekira? Iya, 51 tahun. Ayo kelas 3, kelas 4. Nah, kelas 3, kelas 4. Tempel dulu, kalah. Duduk. Nggak ada yang berdiri, duduk. Selanjutnya. Nah, sebentar deh pertanyaan. Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Tempat pertama kali yang Nabi Muhammad turun itu tempatnya apa? Tempatnya di mana? Di apa? Di apa? Ya. So, laki-laki kelas bawah, kelas 6 udah ya. Kelas 5 lah. Tadi tempat pertama. Kemudian di tempat kedua Nabi Muhammad pun diturunkan untuk sholat 2 rakaat. Tempat itu apa namanya? Apa tempatnya namanya? Tempat Gunung apa namanya? Gunung Fuji. Apa? Bukit atau bukit? Bukit tempatnya Nabi Musa. Yang tahu? Ibu yang jawabannya. Bukit Tursina. Kemudian saat Nabi Muhammad hijrah pulang, ternyata di belakangnya ada sesosok jin. Jin apa itu? Nah, betul. Jin Ifrit. Nah, awitnya aja yang belakang. Ada Nabi Muhammad melihat suatu kaum yang dimana kaum itu menanam tanaman, tapi pada saat itu pula dipanen, dipanen terus buahnya terus makin bertambah. Nah, hal tersebut, apa amalan yang dilakukan oleh orang tersebut? Apa amalan yang dilakukan oleh orang tersebut? Apa? Ada yang bisa? Yang kurang tepat, yang lebih tepatnya apa, Bu? Berdoa, bersembahyang, apa lagi? Apa? Sedekah, apa lagi? Untuk apa kita orang tersebut? Karena orang tersebut selalu berjuang di jalan Allah. Kemudian, tanggal berapa Isra Mi'raj itu ngacu? Nah, tadi ada juga yang memakan buah zakum yang sangat pahit. Untuk hukuman untuk orang apa buah zakum itu? Yang tidak buah zakum itu untuk orang yang tidak bayar zakat. Udah, kok kapan? Gak usah jawab. Jangan sampai lupa.
Untuk kelas 2 dimenangkan oleh Sarinisa. Untuk kelas 3 Firly. Untuk kelas 4 dimenangkan oleh Gania. Untuk kelas 5 dimenangkan oleh Nabila. Ada Nabila? Selanjutnya untuk kelas 6 dimenangkan oleh siapa? Risti. Risti. Untuk memberikan hadiahnya kepada Ibu Siti. Tepuk tangan untuk Ayah. Tepuk tangan untuk Farinisa. Tepuk tangan untuk Firly. Tepuk tangan lagi untuk Gania. Tepuk tangan yang meriah untuk Nabila. Kurang meriah. Terakhir tepuk tangan yang meriah untuk Kristi. Meriah sekali. Dipoto lagi. Mengumandangkan adzan dari kelas 1 dimenangkan oleh Deva. Mana Deva? Silakan Deva ke depan. Dari kelas 2. Dari kelas 2 Rafinda. Silakan Rafinda. Kemudian dari kelas 3 Agam. Ada Agam? Dari kelas 4 Rosid. Rosid. Dari kelas 5 Gilbi. Ada Gilbi. Dari kelas 6 ayo siapa? Zidan. Iya. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan juga untuk kelas 2. Tepuk tangan untuk kelas 3. Tepuk tangan lagi untuk kelas 4. Tepuk tangan lagi untuk kelas 5. Yang terakhir untuk kelas 6. Dipotong dulu. Akan oleh kelas 6. Silakan perwakilannya. 6. Iya, tepuk tangan.